Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Pada hari-hari ini kalau kita memperhatikan kalender kita mulai dari tanggal 15 April, 17 April sampai dengan tanggal 26 Mei, kita sedang memperingati atau merayakan mulai dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu satu ayat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Kepada mereka, ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, saya ulangi, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, di sini Tuhan ingatkan saya untuk terus mengingat betapa pentingnya pertama penderitaan pengorbanan Yesus pada Jumat Agung, dan dia pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu pada Minggu Paskah. Nah, pada Minggu Paskah itu Yesus bangkit, kubur kosong, dan para perempuan mendatangi kubur Yesus dan mereka melihat kubur kosong. Di situ mereka sampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan ada satu murid yang tidak pernah percaya. Dia bilang, saya tidak akan pernah percaya kalau sebelum saya melihat atau memegang lubang paku di tangannya atau mencucukkan tangan pada lambung Tuhan Yesus. Saudara tahu siapa namanya? Thomas. Nah, setelah itu 8 hari kemudian Yesus mengunjungi atau menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam satu ruangan yang tertutup. Ya, pintu terkunci. Yesus datang dan dia berkata, Thomas, engkau yang tidak percaya, inilah aku. Dan di saat itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, itulah orang-orang yang dikunjungi atau Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ada lagi 2 murid yang sedang berjalan menuju satu kampung yang namanya kampung Emmaus namanya. Ada 2 murid sedang berjalan pada sore hari. Mereka mengunjungi desa itu, dan di perjalanan itu mereka dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka murid berdua itu tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Nah, pada percakapan itu Yesus bertanya, apakah yang kamu sedang percakapkan itu? 2 murid itu sempat terdiam dan bertanya, apakah engkau satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem ini? Nah, disitulah Yesus mulai menceritakan sampai pada suatu ketika mereka sudah mesti berpisah, dan akhirnya mereka mengajak Yesus untuk bersama-sama mereka karena hari sudah mau malam. Pada saat makan, Tuhan Yesus berdoa memberkati makanan, dan saat itu mata mereka terbuka dan mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu mereka juga langsung pulang ke Yerusalem menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, berikutnya lagi banyak peristiwa yang Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Ya, inilah yang saya mau ingatkan kita semua bahwa setiap saat kita terus mengingat betapa Yesus sudah berkorban untuk keselamatan kita, untuk supaya kita bersama-sama dengan Dia memerintah di sorga kekal. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak yang tidak begitu antusias untuk mengingat kembali bahwa lewat pengorbanan Yesus kita ini diselamatkan. Puji Tuhan, biarlah pada minggu-minggu ini kita menanti-nantikan kenaikan Tuhan Yesus surga. Walaupun Yesus sebetulnya sudah ada di surga, tapi kita memperingati pada tanggal 26 Mei ini bahwa Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Bersama-sama marilah kita semua ajak semua keluarga kita untuk terus bersama-sama memperhatikan bahwa
Yesus sudah berkorban. Jangan lagi kita mempermainkan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.